Angin sore itu berhembus lembut, membawa aroma tanah basah selepas hujan. Wali Paidi duduk termenung di bawah pohon beringin tua yang menjulang tinggi di pinggiran desanya. Matanya kosong, namun hatinya penuh kegelisahan. Ia telah lama merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Ilmu yang ia miliki, ilmu kanuragan, ketangkasan, bahkan penguasaan doa-doa tidak membuat jiwanya tenang. Ada semacam kekosongan yang tak bisa diisi dengan harta, pujian, atau kekuatan. Sejak kecil, Wali Paidi dikenal sebagai pemuda cerdas. Ia belajar pada banyak guru, dari kiai kampung hingga ulama yang datang dari jauh. Namun semakin banyak ilmu ia serap, semakin ia merasa haus. Seakan-akan, pengetahuan duniawi hanyalah kulit luar dari samudera ilmu yang sebenarnya. Setiap kali ia membuka kitab atau mendengar wejangan, hatinya justru bertanya lebih jauh. Apakah ini semua inti dari ilmu? Atau masih ada cahaya lain yang lebih tinggi? Dalam pencarian itu, Wali Paidi sering menyepi. Ia meninggalkan keramaian pasar, obrolan para tetua desa, bahkan hiburan malam penuh gamelan. Ia memilih duduk di tepi sungai, menatap air yang mengalir tanpa henti. Mengapa air bisa selalu mengalir, meski dihalangi batu? Gumamnya lirih. Pertanyaan-pertanyaan kecil seperti itu sering membawa hatinya pada renungan dalam. Hingga ia sendiri tak menyadari bahwa malam sudah turun. Orang-orang mulai berbisik. Ada yang menyebut Wali Paidi aneh. Ada pula yang berkata ia terlalu banyak membaca kitab, sehingga pikirannya melayang-layang. Namun Wali Paidi tidak peduli. Ia merasa jiwanya memang terpanggil untuk mencari sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang hanya bisa disentuh dengan hati. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit, Wali Paidi bermimpi. Dalam mimpinya ia berjalan di padang pasir luas. Udara panas menyengat, pasir berterbangan, dan langkah kakinya berat. Ia hampir menyerah ketika tiba-tiba melihat seorang lelaki berpakaian sederhana berdiri di tepi oasis. Wajah lelaki itu memancarkan ketenangan yang luar biasa. Tatapan matanya tajam namun penuh kasih. Wahai Wali Paidi, carilah aku di tepi sungai. Di sanalah rahasia akan terbuka. Suara itu bergema. Lalu Wali Paidi terbangun dengan keringat membasahi tubuhnya. Mimpi itu membekas kuat. Sejak hari itu, ia mulai sering berdiam di sungai yang mengalir di sebelah timur desa. Setiap sore, ia duduk berjam-jam sambil memejamkan mata, seolah menanti seseorang. Dalam hati ia yakin, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ada pesan gaib yang harus ia ikuti. Hari-hari terasa panjang. Orang-orang semakin heran melihat Wali Paidi tak lagi banyak bicara. Ia lebih sering berpuasa, berzikir, dan menahan diri dari segala kesenangan duniawi. Kau sedang apa sebenarnya, Paidi? Tanya seorang sahabatnya suatu ketika. Wali Paidi hanya tersenyum tipis. Aku sedang menunggu sesuatu yang belum ku mengerti. Jawaban itu membuat sahabatnya semakin bingung. Tetapi Wali Paidi sendiri justru semakin mantap. Perjalanan batin itu membuat Wali Paidi semakin dekat pada Allah. Ia merasakan ada kekuatan besar yang menuntunnya, meski ia belum tahu kemana arah langkah selanjutnya. Namun dalam hatinya, ia yakin pencarian ini akan membawanya pada sosok agung yang selama ini hanya disebut dalam kisah-kisah para ulama, sosok yang dikenal dengan nama Nabi Khidir. Malam demi malam, Wali Paidi bertahan di tepi sungai. Ia melantunkan doa dalam hati, berharap suatu saat tirai misteri akan terbuka. Rasa lelah sering datang. Bahkan keraguan kerap menusuk batinnya. Tetapi setiap kali ia hampir menyerah, ia teringat wajah bercahaya dalam mimpinya. Harapan itu menjadi obor yang terus menyalakan semangatnya. Hingga suatu malam, ketika langit mendung dan hujan turun rintik-rintik, Wali Paidi merasakan sesuatu berbeda. Air sungai berkilau seperti disinari cahaya yang tidak biasa. Angin berhenti, suasana menjadi hening. Jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri, menatap permukaan air yang perlahan beriak. Seolah-olah ada sesuatu yang akan muncul dari dalam sungai itu. Bab ini menutup dengan pertanyaan besar dalam hati Wali Paidi. Apakah inilah saatnya aku bertemu dengan guru yang selama ini kucari? Ataukah hanya bayangan dari kegelisahanku sendiri? Ia menarik napas panjang, menyiapkan hati, sebab ia tahu perjalanannya baru saja dimulai. Hujan malam itu semakin deras. Rintiknya menimpa permukaan sungai hingga menimbulkan suara gemericik yang berirama.
Wali Paidi berdiri di tepi sungai dengan pakaian yang sudah basah kuyup, tapi ia tidak bergeming. Ada sesuatu dalam hatinya yang bergetar, berbeda dengan biasanya. Ia merasa seperti sedang ditunggu, bukan sekadar menunggu. Langkah kakinya maju selangkah, mendekati tepi sungai. Air beriak, lalu tiba-tiba cahaya lembut memancar dari tengah arus. Wali Paidi terperanjat, matanya terbelalak. Cahaya itu semakin terang hingga membentuk sosok seorang lelaki berpakaian sederhana, berwajah teduh, dan penuh wibawa. Rambutnya hitam lebat, sorot matanya tajam namun sejuk, dan langkahnya tenang seakan-akan bumi sendiri tunduk menyambutnya. Wali Paidi gemetar. Ia berusaha menunduk, namun tubuhnya terasa kaku. Lelaki itu menatapnya lama, kemudian tersenyum tipis. Suaranya bergema, meski lembut, "Wahai anak muda, apakah engkau yang memanggilku dengan doa dan kerinduanmu?" Wali Paidi tercekat, bibirnya bergetar, lalu dengan suara parau ia menjawab, Aku tidak tahu siapa Tuan. Tetapi sejak lama aku merasa hatiku gersang. Aku mencari ilmu yang menenangkan jiwa, bukan sekadar kata-kata di kitab atau jurus-jurus yang diajarkan manusia. Aku merasa, hanya engkau yang mampu memberikannya. Sosok itu menatapnya lebih dalam, seakan menembus isi hati. Engkau telah lama mencari, Wali Paidi. Aku mendengar doa-doamu. Aku melihat sabarmu menanti. Tapi tahukah engkau siapa aku? Dengan gemetar, Wali Paidi menjawab, "Jika firasatku tidak salah, Tuan adalah Khidir yang selama ini disebut dalam kisah para ulama." Seketika suasana hening, angin berhenti, air sungai tenang, dan hanya suara hujan yang terdengar sayup. Lelaki itu tersenyum, "Benar, aku Khidir, hamba Allah yang ditugaskan menjaga rahasia-rahasianya. Tidak semua orang bisa bertemu denganku, hanya mereka yang dipilih dengan hati bersih dan kesungguhan jiwa. Engkau telah dipanggil ke sini karena Allah mengizinkan." Air mata Wali Paidi menetes tanpa bisa ditahan. Ia tersungkur bersujud di tanah basah, tubuhnya gemetar hebat. "Ya Allah, akhirnya aku dipertemukan dengan guru agungmu." Nabi Khidir mendekati Wali Paidi, mengangkatnya dengan lembut. "Berdirilah, anak muda, perjalananmu baru saja dimulai. Jika engkau ingin belajar, engkau harus siap dengan ujian-ujian yang tidak mudah. Ilmu laduni bukan sekadar pengetahuan, melainkan cahaya yang dititipkan Allah ke dalam hati. Cahaya itu tidak bisa ditampung oleh hati yang penuh kesombongan." Wali Paidi mengangguk, meski dalam hatinya muncul rasa takut. "Guru, aku hanyalah manusia lemah, tetapi jika ini kehendak Allah, aku siap diuji. Ajarkanlah aku, meski harus menanggung beratnya perjalanan." Khidir menatap sungai yang mengalir. "Baiklah, tetapi ingatlah, aku tidak akan mengajar seperti guru manusia. Aku tidak akan memberi kitab untuk kau baca. Tidak pula memberi rumus untuk kau hafalkan. Aku akan mengajar dengan cara yang berbeda melalui peristiwa, melalui rahasia di balik kejadian yang tampak aneh. Dan engkau harus berjanji untuk bersabar, tidak bertanya, tidak protes, sebelum waktunya aku menjelaskan." Hati Wali Paidi bergetar. Janji itu terasa berat, namun ia tahu, inilah jalan yang harus ditempuh. "Aku berjanji, Guru, aku akan bersabar sekuat tenagaku." Khidir tersenyum, lalu menepuk bahu Wali Paidi. Sentuhan itu membuat tubuhnya terasa ringan, seakan beban yang lama ia pikul tiba-tiba lenyap. "Baiklah, malam ini engkau pulanglah dulu. Besok engkau akan menemaniku dalam perjalanan." Disitulah pelajaran pertamamu dimulai. Wali Paidi menunduk hormat. Hatinya berkecamuk antara bahagia dan gentar. Bahagia karena akhirnya bertemu dengan guru yang dicarinya, gentar karena janji sabar itu akan segera diuji. Ketika ia menoleh ke arah Khidir sekali lagi, sosok itu sudah tidak tampak, hanya cahaya samar di permukaan sungai yang tersisa, lalu perlahan hilang ditelan kegelapan malam. Wali Paidi berdiri lama di tepi sungai, menatap air yang kini kembali mengalir biasa. Di wajahnya ada senyum kecil bercampur air mata. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam itu ia pulang dengan langkah ringan. Di dalam dadanya, doa mengalir tanpa henti. "Ya Allah, kuatkanlah aku. Jika ini jalanmu, jangan biarkan aku goyah." Bab ini menutup dengan Wali Paidi yang bersiap untuk esok hari, tanpa tahu apa saja yang akan ia hadapi. Ia hanya yakin satu hal,
Ujian sudah menantinya. Pagi itu, langit tampak cerah. Wali Paidi bergegas menuju tepi sungai tempat ia pertama kali bertemu Nabi Khidir. Hatinya berdebar, langkahnya ringan tapi pikirannya dipenuhi tanda tanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya satu yang ia yakini, hari itu adalah awal dari perjalanan besar yang akan menguji kesabaran sekaligus ketulusannya. Tak lama, sosok Nabi Khidir muncul. Ia berjalan menyusuri tepian nahar dengan langkah mantap. Seperti biasa, wajahnya teduh, tapi penuh wibawa. Wali Paidi, ucapnya singkat, ikuti aku. Jangan bertanya apapun. Jangan pula kau sangkal apa yang kau lihat. Bersabarlah hingga waktunya aku menjelaskan. Wali Paidi mengangguk, meski dalam hatinya ada keraguan. Ia mengingat janji malam sebelumnya. Sabar tanpa bertanya, itu bukan perkara mudah, tapi ia bertekad menepatinya. Mereka berjalan jauh, hingga sampailah di sebuah perkampungan kecil. Di sana tampak anak-anak bermain, orang-orang sibuk menjemur hasil panen, dan suasana penuh keceriaan. Namun tiba-tiba, Nabi Khidir melakukan sesuatu yang membuat Wali Paidi nyaris bersuara. Seorang anak kecil berlari di dekat perahu tua yang terikat di pinggir sungai. Tanpa alasan yang jelas, Nabi Khidir melangkah cepat dan mendorong anak itu hingga tercebur ke dalam air. Anak itu menggelepar, lalu tak bergerak. Orang-orang berteriak panik. Wali Paidi terperanjat, wajahnya pucat. Ya Allah, apa yang guru lakukan? Hatinya menjerit. Ia hampir saja bersuara, tapi segera mengingat janjinya. Dengan gemetar, ia hanya menunduk, menahan napas panjang, menekan segala gejolak di dadanya. Orang-orang kampung berlari, mengangkat jasad anak itu. Mereka menjerit histeris, namun Nabi Khidir tetap tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Wali Paidi memalingkan wajah, hatinya hancur. Dalam benaknya, ia bergulat. Apakah ini benar guru yang kutunggu? Mengapa ia melakukan sesuatu yang tampak salah? Namun ia menahan diri. Ia berjalan di belakang Khidir tanpa berani bertanya. Perjalanan berlanjut. Mereka tiba di sebuah dermaga kecil. Ada beberapa perahu nelayan tertambat rapi. Tiba-tiba Nabi Khidir mendekati salah satu perahu yang tampak masih bagus. Dengan parang di tangannya, ia merusak lambung perahu itu hingga bocor. Kayu yang tadinya kokoh kini berlubang besar. Wali Paidi kembali terkejut. Ia menggenggam tangannya kuat-kuat, nyaris tak tahan untuk berteriak. Para nelayan yang melihat pun marah. "Hei, mengapa kau merusak perahu kami?" teriak mereka. Namun Nabi Khidir tidak menjawab. Ia hanya berlalu begitu saja, meninggalkan perahu itu rusak parah. Wali Paidi menunduk, wajahnya merah menahan rasa ingin membantah. Ia sudah tidak mengerti lagi. Guru ini tampak berbuat semena-mena. Membunuh anak kecil, merusak perahu nelayan. Apa ini ujian ataukah kesalahan? Batinnya berteriak, namun mulutnya terkatup rapat. Hari semakin siang. Mereka terus berjalan hingga memasuki sebuah kota yang lebih besar. Di tengah perjalanan, Nabi Khidir melihat tembok rumah yang miring, hampir roboh. Tanpa diminta, ia berhenti lalu mulai memperbaiki tembok itu dengan tangannya sendiri. Ia mengangkat batu, menata kembali, hingga tembok itu kokoh seperti semula. Wali Paidi kembali terheran. Kali ini tindakannya berbeda. Bukannya merusak, melainkan memperbaiki. Namun yang membuat Wali Paidi semakin bingung, rumah itu milik orang-orang yang sangat kikir. Sejak tadi, mereka bahkan menolak memberi Nabi Khidir dan Wali Paidi seteguk air. Wali Paidi berpikir, mengapa guru mau repot-repot membantu orang yang bahkan tidak peduli? Bukankah lebih baik membiarkan tembok itu roboh? Kebingungan itu memuncak. Wali Paidi merasa dadanya sesak. Ia berjalan di belakang Khidir sambil menunduk, keringat dingin membasahi pelipisnya. Kesabarannya mulai menipis, pikirannya berkecamuk. Mereka beristirahat di bawah pohon setelah seharian penuh perjalanan. Wali Paidi akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Guru, izinkan aku berkata jujur." Hatiku bergoncang. Aku berusaha sabar, aku menahan lidahku. Tapi aku tidak mengerti. Mengapa engkau membunuh anak kecil itu? Mengapa engkau merusak perahu orang miskin? Dan mengapa engkau malah memperbaiki rumah orang kikir? Semua itu tidak masuk akal bagiku. Suasana hening. Angin berhenti berhembus, burung-burung seakan lenyap. Nabi Khidir menatap Wali Paidi tajam,
matanya bagai menembus sampai ke dalam jiwa. Engkau sudah lupa janjimu, Walipaidi. Walipaidi tertunduk, dadanya sesak. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ampun, guru, aku memang lemah. Aku tidak mampu menahan pertanyaan ini lebih lama. Hatiku terlalu sakit melihat semua itu. Khidir menghela nafas panjang. Wajahnya tetap tenang, namun nadanya berubah lebih tegas. Baiklah, karena engkau tak kuasa bersabar, maka disinilah aku akan membuka sebagian tabir. Tetapi ingat, ilmu laduni adalah rahasia Allah. Tidak semua hikmah bisa langsung engkau fahami. Walipaidi mengangkat wajahnya perlahan. Air matanya belum kering, tapi matanya penuh harap. Ia menanti penjelasan, meski hatinya takut mendengar kebenarannya. Bab ini berakhir dengan Walipaidi yang berada di ujung kesabarannya. Pertarungan batinnya memuncak antara percaya atau ragu pada gurunya sendiri. Dan kini, pintu rahasia itu mulai sedikit terbuka. Sunyi menyelimuti perjalanan mereka. Walipaidi menunduk, wajahnya masih basah oleh air mata. Hatinya dilanda badai yang tak kunjung reda. Ia merasa gagal menjaga janji. Seharusnya ia bersabar, tapi kenyataan yang dilihat matanya membuat dadanya terbelah. Bagaimana mungkin ia diam ketika seorang anak kecil meninggal di depan matanya? Bagaimana mungkin ia ikhlas melihat perahu orang miskin dirusak tanpa sebab? Nabi Khidir duduk bersila di atas batu besar di tepi sungai. Sorot matanya menembus jauh, seperti melihat kebalik tirai yang tak bisa ditembus manusia biasa. Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, Walipaidi, engkau belum memahami jalan ilmu laduni. Jalan ini bukan untuk mereka yang terburu-buru, apalagi yang hanya mengandalkan akal. Namun karena engkau telah terlanjur bertanya, maka dengarkanlah rahasia di balik semua yang kau lihat. Walipaidi menegakkan tubuhnya. Nafasnya tercekat, telinganya siap menyimak. Khidir melanjutkan tentang anak kecil yang kubunuh tadi. Kau melihatnya sebagai kebengisan. Namun ketahuilah, anak itu jika dibiarkan hidup, kelak akan tumbuh menjadi orang zalim. Ia akan menjadi duri bagi kedua orang tuanya yang sebenarnya beriman. Allah menghendaki agar nyawa anak itu diambil sejak dini, lalu diganti dengan keturunan lain yang jauh lebih salah. Kematian itu bukan kehancuran, melainkan jalan rahmat bagi keluarganya. Walipaidi terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Air matanya mengalir deras. Ya Allah, betapa terbatas pandanganku. Khidir menatapnya sebentar, lalu melanjutkan. Sedangkan perahu yang kau lihat kubocorkan, itu milik orang miskin yang bekerja mencari nafkah dari sungai. Tak lama lagi, seorang raja lalim akan datang merampas setiap perahu yang masih bagus. Jika perahu itu tetap utuh, mereka pasti kehilangannya. Tetapi dengan perahu yang rusak, raja itu tak akan mengambilnya. Mereka akan tetap bisa memperbaikinya dan mencari nafkah setelah raja itu pergi. Walipaidi menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Dadanya berguncang hebat. Ia menyesali rasa marah yang tadi hampir meledak. Ia benar-benar buta terhadap hikmah yang tersembunyi. Khidir menghela nafas panjang, kemudian menunjuk ke arah kota yang baru saja mereka lalui. Adapun tembok yang kuperbaiki, itu bukan tembok biasa. Di bawahnya tersimpan harta peninggalan orang tua yang salah, yang sengaja disembunyikan untuk anak-anak yatim mereka. Jika tembok itu roboh sekarang, orang-orang kikir itu pasti akan menemukan harta itu dan merampasnya. Dengan kukokohkan tembok itu, harta itu akan tetap aman hingga anak-anak yatim itu dewasa dan siap menerimanya. Walipaidi tersungkur, sujud di tanah basah. Tangisnya pecah tak terbendung. Ampunilah aku, guru. Aku terlalu cepat menilai. Aku mengira tindakanku benar, padahal aku hanya melihat dengan mata dangkal. Aku lupa bahwa ilmu Allah jauh melampaui batas pikiranku. Nabi Khidir menatapnya dengan penuh kasih. Inilah ujian kesabaran, Walipaidi. Ilmu laduni adalah cahaya yang hanya bisa ditampung oleh hati yang tunduk. Engkau telah merasakan betapa sulitnya menahan diri, tapi dari kerapuhanmu, Allah ingin menunjukkan bahwa manusia hanya hamba yang lemah. Jangan sekali-kali mengira bisa memahami semua rahasianya dengan akal semata. Walipaidi mengangkat wajahnya, matanya bengkak, tapi sorotnya kini berbeda. Ada kerendahan hati yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sadar seluruh pencarian panjangnya bermuara pada satu hal,
ketundukan total pada Allah. Khidir berdiri, lalu mengulurkan tangan. Bangkitlah, Wali Paidi. Engkau telah melewati ujian yang paling sulit, melawan dirimu sendiri. Kini engkau layak menerima ilmu laduni. Cahaya itu akan ditanamkan di hatimu, bukan sekadar kata yang bisa ditulis. Ingatlah, ilmu ini bukan untuk kesombongan, bukan pula untuk mencari nama. Gunakanlah untuk menuntun manusia, menolong yang lemah, dan menyebarkan rahmat. Dengan gemetar, Wali Paidi menggenggam tangan Khidir. Saat itu juga ia merasakan getaran hangat merambat ke seluruh tubuhnya. Jiwanya terasa terang, seakan tabir yang selama ini menutup hatinya tersibak. Kalimat-kalimat suci meluncur begitu saja dari lisannya tanpa ia hafal sebelumnya. Ia mengerti ayat-ayat Al-Quran dengan kedalaman makna yang tak pernah ia bayangkan. Seakan-akan lautan ilmu langsung mengalir ke dalam hatinya. Air matanya kembali menetes, namun kali ini bukan karena bingung, melainkan karena bahagia. Ya Allah, betapa besar rahmat-Mu. Aku hanyalah hamba hina. Tapi Engkau berkenan menitipkan cahaya ini. Nabi Khidir tersenyum, lalu berkata lembut, tugasku selesai, Wali Paidi. Ilmu ini kini ada di dalam hatimu. Perjalananku akan berlanjut, dan engkau harus melanjutkan hidupmu. Ingatlah pesan terakhirku. Jangan biarkan cahaya ini menjadi bara kesombongan. Jadilah penuntun, bukan penguasa. Jadilah penyejuk, bukan pembakar. Wali Paidi menunduk, tubuhnya masih bergetar. Ia ingin menahan Khidir lebih lama, tapi ia tahu pertemuan ini memang harus berakhir. Perlahan, sosok Khidir memudar, menyisakan sinar lembut di udara, lalu lenyap ditelan semesta. Di tepi sungai itu, Wali Paidi bersujud lama sekali. Ia tak peduli tubuhnya kotor oleh tanah basah. Yang ia tahu, hidupnya kini bukan lagi miliknya sendiri. Ia telah diberi amanah besar, amanah yang harus ia jaga hingga akhir hayat. Bab ini menutup dengan Wali Paidi yang berdiri kembali, wajahnya tenang, hatinya bercahaya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketenangan sejati, ketenangan yang selama ini ia cari dan kini ia temukan. Udara subuh di tepi hutan itu sejuk menusuk, embun menggantung di pucuk daun, seakan memberi salam terakhir pada Wali Paidi yang kini berdiri menatap cakrawala. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan gelombang yang hanya dia sendiri mengerti. Setelah ujian panjang bersama Nabi Khidir, hatinya berubah. Tidak lagi hanya seorang pengelana, kini dia membawa ilmu laduni yang bersemayam di dadanya. Wali Paidi duduk bersila, memejamkan mata, membiarkan suara burung pagi menjadi dzikir yang menemaninya. Ingatannya melayang pada setiap detik bersama sang guru. Bagaimana Nabi Khidir mendidiknya dengan cara yang tidak bisa dipahami manusia biasa. Bagaimana kesabaran dipaksa tumbuh di tengah kejadian yang membingungkan. Bagaimana air mata, amarah, dan keputusasaan akhirnya dilebur dalam satu wadah bernama kepasrahan. Kini, dia tahu, semua itu bukan untuk menyakitinya. Semua itu adalah jalan agar ia benar-benar siap. Ya Rob, lirihnya, suaranya gemetar. Jika engkau mengizinkan aku menerima ilmu ini, maka jangan biarkan aku terjebak dalam kesombongan. Jadikan laduni ini penerang, bukan api yang membakar diriku. Seolah langit mendengar, seberkas cahaya lembut merembas dari balik awan. Wali Paidi merasa hangat merambat ke tubuhnya. Ilmu yang dititipkan padanya tidak lagi seperti beban, tapi seperti aliran sungai jernih yang mengisi dahaganya. Namun, jalan ini belum selesai. Seiring kepulangan, ia melihat wajah-wajah manusia yang penuh derita. Petani yang kehilangan panen, anak-anak yang kelaparan, hingga orang-orang sakit yang tidak mampu berobat. Hatinya bergetar. Laduni yang dia dapatkan bukan sekadar untuk dirinya. Itu adalah amanah untuk menolong. Wali Paidi pun mulai melangkah. Di sebuah desa yang kekeringan, ia mengangkat kedua tangannya, berdoa penuh khusyuk. Hujan turun deras, menumbuhkan harapan baru. Di sebuah rumah kecil, seorang anak terbaring sakit. Wali Paidi menempelkan telapak tangannya ke dahi anak itu, membaca doa, lalu seketika tubuh mungil itu kembali segar. Teriakan syukur membahana, nama Wali Paidi pun mulai dikenal. Tapi, setiap kali pujian datang, ia selalu berbisik dalam hati, ini bukan aku, ini darimu, ya Rob. Malam itu, di tepi sungai, ia kembali duduk sendiri, menatap bintang yang berkelip seakan menyapa. Guru,
Ucapnya pelan, seakan berbicara pada Nabi Khidir yang mungkin saja masih mengawasinya. Aku akan menjaga amanah ini. Aku akan berusaha tidak terjebak dalam kesombongan. Jika suatu saat aku goyah, semoga engkau menegurku lagi, sebagaimana dulu. Angin berhembus lembut, seperti jawaban dari doa yang dipanjatkannya. Perjalanan Wali Pedi tidak berhenti di sini. Ilmu laduni yang dia dapatkan membuka pintu takdir baru. Setiap langkahnya akan membawa cerita. Setiap doa akan menyalakan harapan. Dan di dalam hatinya, ia tahu, inilah awal dari pengabdian yang sesungguhnya.